Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, BestBiz ID. Apabila Anda ingin sahamnya dianalisa atau dibahas, silahkan drop di kolom komentar. Mari kita mulai sebuah rekomendasi 3 buah saham untuk kita belajar menganalisa bersama mengenai saham-saham yang ada di pasar modal Indonesia. Dan rekomendasi ini tidak dibuat untuk mengajak Anda membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Hasil-hasil dari rekomendasi kami dapat Anda lihat di Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Mari kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu Alam Sutra Realty Tbk. Kode sahamnya adalah ASRI. Dan ASRI sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang construction dengan subsektornya adalah properti dan real estate. Dan hari ini ASRI, kalau kita lihat, diperdagangkan dengan rentang harga dari 238 sampai dengan 256. Dan ASRI hari ini ditutup di harga 244, mengalami pelemahan 8 poin atau 3,17%. Total transaksi yang terjadi di Alam Sutra sendiri cukup besar, yaitu 34,18 miliar. Untuk harga saham yang 200-an, nilai 34 miliar ini sudah sangat besar. Market capital atau nilai pasar sendiri dari ASRI adalah 4,79 triliun rupiah. Price earning ratio bagi ASRI adalah minus 3,68. Jadi kalau kita lihat secara valuasi, ASRI sendiri adalah sebuah perusahaan yang masih berada dalam zona kerugian. Dan ASRI sendiri sebenarnya sudah 2 hari berturut-turut berada di dalam zona merah atau mengalami penurunan harga. Dan kalau kita lihat dalam rentang harga bulanan atau monthly price range ASRI, harga ASRI yang terendah adalah 204 dengan harga tertingginya adalah 266. Ini membuat ASRI saat ini harganya sudah di atas dari mid channel atau dari daerah pertengahannya. Dan kalau kita lihat selama fase COVID-19, harga terendah ASRI adalah 87 dan harga tertingginya adalah 304. Sedangkan harga tertinggi ASRI selama 3 tahun terakhir adalah 585. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham ASRI sebesar 102,68 juta rupiah. Dan hari ini broker YP tampil sebagai top net buyer, sedangkan broker GR tampil sebagai top net sellernya. Dan bagi kami saham ASRI sendiri memiliki support di angka 238 dengan resistennya di 266. Jadi trading range kami untuk ASRI adalah dari 238 sampai 266. Lalu kita berpindah ke saham yang kedua, masih dari sektor construction, tapi subsektornya adalah building construction, apalagi kalau bukan PP Persero Tbk atau PTPP. PTPP hari ini bergerak dari 1630 sampai dengan harga tertingginya di 1700. Dan akhirnya PTPP ditutup di 1635 atau melemah 50 poin atau 2,97%. Total transaksi yang terjadi di PTPP adalah 47,49 miliar rupiah. Price earning ratio untuk PTPP adalah 288,33. Ini menandakan bahwa secara valuasi PTPP sudah sangat mahal. Kemudian kalau kita lihat market capital dari PTPP sendiri adalah 10,14 triliun. Dan
Kalau kita lihat PTPP sendiri juga sudah mengalami pelemahan 2 hari berturut-turut dan berada di dalam zona merah. Dan kalau kita lihat secara rentang harga bulanan atau monthly price range, harga terendah PTPP adalah 1.600 dengan harga tertingginya di 1.890. Ini membuat harga PTPP sekarang 1.635 sudah bisa kita kategorikan sangat murah secara monthly price range. Sedangkan harga terendah yang dicapai PTPP selama masa COVID-19 adalah 484, dengan harga tertingginya selama COVID adalah 2.360. Harga tertinggi PTPP 3 tahun terakhir adalah 4.449. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham PTPP sebesar 1,13 miliar rupiah hari ini, dengan broker CC tampil sebagai top net seller, sedangkan broker AZ tampil sebagai top net buyer-nya. Dan bagi kami, saham PTPP sendiri memiliki support di 1.630 dengan resistennya di 1.960. Jadi PTPP trading range-nya bagi kami adalah 1.630 dengan resistennya adalah 1.960. Dan yang terakhir kita punya sebuah saham yaitu Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau RALS, dan berada di dalam sektor trade. Subsektornya adalah retail trade. RALS sendiri bergerak tipis hari ini dari 730 sampai 750 dan ditutup di 735, mengalami pelemahan 10 poin atau 1,34%. Total transaksi yang terjadi di RALS tidak besar, hanya 6,14 miliar, dan price earning ratio untuk RALS adalah 41,08 negatif. Artinya RALS berada di dalam zona kerugian yang disebabkan oleh COVID-19. Kemudian market capital dari RALS sendiri adalah 5,22 triliun. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada secara rentang harga bulanan dari RALS sendiri sudah 2 hari berturut-turut berada dalam zona merah atau melemah selama 2 hari, dan harga terendah RALS selama 1 bulan terakhir adalah 640 dengan harga tertingginya adalah 780. Ini membuat harga RALS saat ini sebenarnya sudah di atas mid channel atau sudah di atas area pertengahannya. Dan harga terendah RALS selama fase COVID-19 adalah 404 dengan harga tertingginya adalah 1100. Harga tertinggi yang pernah dicapai RALS selama 3 tahun terakhir adalah 1.875. Investor asing juga saat ini mencatatkan net foreign sale di saham RALS sebesar 1,3 miliar rupiah, dengan broker AK tampil sebagai top net seller, sedangkan broker DX tampil sebagai top net buyer-nya. Bagi kami, RALS memiliki support di angka 730 dengan resisten di 815. Jadi trading range kami untuk saham RALS adalah dari 730 sampai dengan 815. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampaikan terus, ikuti kami di BestBiz ID. Berbagai konten dan informasi menarik lainnya selalu menanti Anda. Sampai jumpa.